Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kembali lagi kita berjumpa di dalam acara Kasih Yesus Ministry dan kita akan belajar firman Tuhan kembali. Mari kita lihat satu pembacaan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara, kita sudah dengar suatu kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan katakan bahwa persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, tubuh ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Kalau tubuh ini kita pakai untuk hal-hal yang tidak berkenan, maka Tuhan katakan bahwa barang siapa yang ingin membinasakan tubuhnya, ya, barang siapa bersahabat dengan dunia, dia menjadi musuh Allah. Ya. Nah saudara, tubuh adalah bait Allah. Barang siapa membinasakan tubuhnya, Allah akan binasakan dia. Jadi tubuh ini Tuhan katakan bahwa persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, tubuh ini harus kita pakai untuk hal-hal yang baik. Tubuh ini harus kita persembahkan kepada Allah, sehingga tubuh kita ini tempat kediaman Roh Kudus. Benar-benar tubuh kita ini ada di dalam suatu kesucian, ada di dalam suatu kekudusan. Oleh sebab itu, bagian dari tubuh kita ini, mulut, ya, saudaraku, ini harus kita pakai hal yang baik. Mata, ya, di dalam tubuh kita ini ada mata, ada mulut, ada tangan, ada organ-organ tubuh lainnya. Saudara, tentu tubuh kita ini harus kita pakai hal yang baik. Di dalam berkata-kata kita harus pakai kata-kata yang baik. Tidak ada lagi kata-kata kotor, kasar. Dan juga mata kita harus kita pakai melihat hal yang baik, yang suci dan kudus, bukan hal-hal yang jijik, najis. Bahkan juga telinga kita harus kita pakai untuk diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bukan gosip ataupun organ-organ tubuh yang lain. Ya, kita harus pakai untuk hal-hal yang baik, yang benar, yang kudus. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan sekali lagi, Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini harus kita persembahkan sebagai persembahan hidup dan kudus kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada begitu banyak saudara-saudaraku, kita sudah membuat tubuh kita ini dengan hal-hal yang tidak berkenan. Kita isi dengan hal-hal yang najis, minuman keras, judi, bahkan juga kita isi dengan narkoba. Kita isi dengan rokok, dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan tubuh ini kita pakai dalam hal-hal kejahatan, kita pakai dalam persinahan, percabulan. Kita pakai tubuh ini untuk menikmati hal-hal hawa nafsu, keinginan daging. Dan ini Tuhan sudah katakan bahwa tanpa kita sadari, dengan kita melakukan hal demikian dengan tubuh kita, kita lagi menuju kepada kebinasaan dalam kehidupan kita. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan untuk supaya kita pergunakan tubuh ini dengan baik. Dan perhatikan di dalam ayat 2 dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, barang siapa bersahabat dengan dunia, dia menjadi musuh Allah. Nah, Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini akan binasa. Dan segala kemegahan yang ditawarkan oleh dunia ini sifatnya tidak fana. Dia hanyalah sifatnya sementara saja. Dia tidak kekal. Suatu kelak nanti dia akan binasa, dia akan hancur, dia akan hilang. Tetapi saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan,
kita hidup sungguh-sungguh mengasihi, mencintai Tuhan, ya. Kita berubah oleh pembaruan budi kita, sehingga dikatakan firman Tuhan supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan sekali lagi, mari kita lakukan hal-hal yang baik. Kita kuduskan diri kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ingat, tubuh kita ini akan kita pakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau dulu kita pakai tubuh kita ini menjadi senjata-senjata kejahatan, senjata-senjata kelaliman, pada waktu kita masih belum mengenal kebenaran. Tetapi setelah kita mengenal kebenaran, mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai hal yang baik. Kita kuduskan kehidupan kita sehingga kita layak pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga kita boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saya mengingatkan sekali lagi saudaraku, karena firman Tuhan sudah katakan bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tuhan katakan berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi Tuhan katakan berubahlah. Sebagai hamba Tuhan, mungkin saat ini engkau masih terlibat di dalam kejahatan dosa. Kamu ambil keputusan untuk berubah, tinggalkan itu semua. Setiap kejahatan dosa yang saudara dan saya lakukan, ini ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Dan ada harga yang sungguh-sungguh akan menguras tenaga, pikiran, bahkan uang kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, saudara, kita akan dipenuhi oleh rasa damai dan sukacita. Orang yang hidup jauh dari Tuhan, orang yang hidup masih bersahabat dengan dunia, bahkan melakukan dosa-dosa, saudara, dia tidak akan memiliki rasa damai dan sukacita di dalam hidupnya. Selalu dikejar oleh bayang-bayang kesalahan dan dosa. Tetapi pada waktu dia datang kepada Tuhan, dia berubah, dia meninggalkan kejahatan dosa, dia benar-benar layak di hadapan Tuhan, dia sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara, engkau akan memiliki rasa damai sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Puji Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, ambil keputusan untuk pakai tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Jangan lagi pakai tubuh kita ini untuk hal-hal dosa dan kejahatan. Dan yang berikutnya, mari kita berubah untuk kita meninggalkan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lakukan yang baik, apa yang Tuhan mau. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, berkati umat-umat-Mu, sehingga mereka akan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Mereka akan hidup orang yang takut Tuhan, dan mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Tuhan, tolong supaya hari ini mereka boleh mengalami lawatan Tuhan dan mengambil keputusan untuk berubah, meninggalkan segala kejahatan dosa yang selama ini dilakukan. Sehingga mereka boleh menjadi ahli waris kerajaan surga yang berhak tinggal dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau engkau membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami. Kami siap untuk mendukung saudara. Puji Tuhan, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.